Ebi dan Zahra tidak jatuh cinta dengan cara yang dramatis. Tidak ada pertemuan yang membuat jantung berdegup berlebihan. Tidak ada tatapan pertama yang langsung mengubah segalanya. Cinta mereka tumbuh seperti fajar, perlahan, hangat, dan pasti. Awal yang biasa, rasa yang istimewa. Zahra dikenal sebagai sosok yang tenang. Senyumnya sederhana, tutur katanya halus. Ia tidak banyak bicara, tapi sekali membuka hati, kata-katanya selalu jujur. Di balik ketenangannya, Zahra menyimpan banyak beban, tentang mimpi, tentang takut gagal, tentang harapan yang sering ia pendam sendiri. Ebi adalah kebalikannya. Ia tidak banyak mengekspresikan perasaan lewat kata-kata, tapi sikapnya selalu jelas. Ia hadir tepat waktu, mendengarkan tanpa menyela, dan menghargai tanpa berlebihan. Ia bukan pria yang mudah jatuh cinta, tapi sekali ia peduli, itu sungguh. Mereka mulai dekat dari obrolan ringan, tentang latihan, lagu, kelelahan, dan mimpi. Tidak ada niat untuk saling memiliki. Tapi semakin sering berbicara, semakin sulit bagi keduanya untuk tidak saling memikirkan. Kenyamanan yang diam-diam mengikat. Zahra merasa aman saat berbicara dengan Ebi. Ia tidak merasa dihakimi. Tidak dituntut menjadi siapapun. Ia bisa menjadi dirinya sendiri, rapuh, ragu, dan lelah. Ebi pun menemukan ketenangan yang selama ini ia cari. Zahra membuatnya ingin pulang lebih cepat, ingin bercerita, ingin menjaga. Perhatian kecil mulai muncul tanpa disadari. Ebi mengingatkan Zahra makan. Zahra mengingatkan Ebi istirahat. Mereka saling bertanya kabar, bahkan tanpa alasan. Kebiasaan itu berubah menjadi kebutuhan. Dan kebutuhan itu perlahan menjadi rasa. Perasaan yang tidak pernah diucapkan. Mereka tahu perasaan itu ada. Tapi tidak satu pun berani memulai. Zahra takut berharap terlalu tinggi. Ebi takut menyakiti jika belum siap sepenuhnya. Mereka memilih diam, berharap waktu akan menjawab. Namun diam terlalu lama bisa menyakitkan. Ujian pertama, rindu yang tak terjawab. Kesibukan datang. Jadwal Ebi padat. Zahra pun tenggelam dalam dunianya sendiri. Pesan yang dulu panjang kini menjadi singkat. Telepon yang dulu hangat kini jarang. Zahra mencoba kuat. Ia meyakinkan dirinya bahwa Ebi sedang berjuang. Tapi setiap malam, ada rindu yang tak bisa ia abaikan. Aku nggak minta banyak, bisiknya suatu malam. Aku cuma ingin merasa dipilih. Di sisi lain, Ebi merasa bersalah. Ia ingin hadir, tapi ia juga ingin menjadi seseorang yang layak. Ia memilih berjuang dalam diam, tanpa sadar, ia sedang membuat Zahra merasa sendirian. Kejujuran yang menyelamatkan. Suatu malam, Zahra akhirnya jujur. Tangannya gemetar saat mengetik pesan panjang. Bye, aku capek pura-pura kuat. Aku sayang, tapi aku juga takut. Aku cuma ingin ditemani, bukan ditinggalkan pelan-pelan. Ebi membaca pesan itu berkali-kali. Dadanya sesak. Ia sadar, ia hampir kehilangan orang yang paling berarti. Maafkan aku, Ra. Aku terlalu fokus berjuang sampai lupa bahwa kamu juga butuh diperjuangkan. Malam itu, mereka bicara lama. Tidak saling menyalahkan. Hanya saling membuka luka dan harapan. Cinta yang memilih bertahan. Sejak hari itu, Ebi berubah. Ia tidak selalu punya waktu banyak, tapi ia selalu memberi kepastian. Zahra pun belajar mengungkapkan perasaan tanpa takut dianggap lemah. Mereka belajar bahwa cinta bukan hanya rasa nyaman. Cinta adalah komunikasi. Cinta adalah keberanian memilih setiap hari. Tidak selalu mudah. Mereka masih lelah, masih rindu. Tapi kini mereka berjalan bersama. Doa yang sama. Zahra menyebut nama Ebi dalam doanya. Ebi menyebut nama Zahra dalam setiap harapannya. Mereka tidak menjanjikan selamanya dengan kata-kata besar. Mereka menjanjikannya lewat kesetiaan kecil setiap hari. Kisah cinta Ebi dan Zahra bukan tentang dua insan sempurna. Ini tentang dua hati yang memilih tumbuh, belajar, dan bertahan. Karena cinta sejati bukan yang tanpa masalah, melainkan yang tetap saling menggenggam meski dunia menguji.
Hubungan mereka kini berbeda. Tidak lebih romantis secara berlebihan, tapi lebih jujur. Abby tidak selalu hadir secara fisik, tapi selalu memastikan Zahra merasa ditemani. Pesan pagi kini sederhana. Jaga diri hari ini ya. Aku doakan. Dan Zahra membalas dengan ketulusan. Hati-hati di jalan. Jangan lupa makan. Kalimat-kalimat kecil itu menjadi penguat. Mereka tahu, cinta tidak harus selalu berbunga, cukup hidup dan bernapas bersama. Keraguan yang datang dari dalam diri. Namun semakin dekat, semakin besar pula ketakutan. Zahra sering terdiam setelah salat malam. Ada pertanyaan yang mengganggu pikirannya, apakah Abby benar-benar siap? Apakah dunia Abby bisa menyatu dengan dunianya? Zahra bukan tidak percaya, ia hanya tidak ingin berharap tanpa kepastian. Sementara itu, Abby juga bergumul dengan pikirannya sendiri. Ia ingin melangkah lebih jauh, tapi ia takut belum cukup mapan. Ia ingin datang bukan hanya membawa cinta, tapi juga kesiapan. Suatu sore, mereka duduk berdampingan tanpa banyak bicara. Angin sore menyapu pelan. Abby akhirnya memecah keheningan. Zahra, kamu pernah capek nunggu aku? Zahra menatapnya. Jujur, pernah. Tapi aku lebih capek kalau harus kehilangan kamu. Abby menghela napas panjang. Dadanya terasa penuh. Aku nggak mau kamu nunggu tanpa arah, ucapnya serius. Aku mau kamu tahu, aku serius sama kamu. Zahra terdiam. Matanya berkaca-kaca. Serius itu artinya apa buat kamu, Bay? Abby menatapnya mantap. Artinya aku mau membawa kamu ke arah yang halal. Tapi aku minta waktu untuk benar-benar siap. Air mata Zahra jatuh pelan. Bukan sedih, tapi lega. Aku nggak butuh janji cepat, ucap Zahra lirih. Aku cuma butuh kejelasan. Aku di sini, jawab Abby. Dan aku nggak kemana-mana. Ujian terbesar, keluarga. Kabar tentang keseriusan itu akhirnya sampai ke keluarga Zahra. Ibunya menyambut baik, tapi ayah Zahra lebih berhati-hati. Ayah bukan menolak, katanya tegas. Ayah cuma ingin kamu bahagia dan terjamin. Zahra pulang dengan hati berat. Ia menangis di kamar, takut cinta yang sudah ia jaga harus berhenti karena keadaan. Abby tidak mundur. Ia datang dengan sikap rendah hati. Tidak membawa janji kosong, hanya niat dan kejujuran. Saya belum sempurna, ucap Abby kepada ayah Zahra. Tapi saya ingin bertumbuh bersama Zahra, bukan menjanjikan langit tanpa pijakan. Ayah Zahra terdiam lama. Ia melihat ketulusan di mata Abby. Hari-hari menunggu itu tidak mudah. Zahra belajar sabar. Abby belajar bertanggung jawab. Mereka saling menguatkan dalam doa. Saling menggenggam meski belum resmi. Hingga suatu hari, ayah Zahra berkata pelan, kalau kamu sungguh-sungguh, jaga anak saya. Jangan buat dia menangis sendirian. Zahra menangis dalam pelukan ibunya.